欢迎继续收看《美读新闻》。印尼土生华人图书博物馆创办人阿兹米表示，有数百名鲜为人知的印尼华裔英雄，在印尼独立历史上留下了无法磨灭的足迹。接下来，我们就通过他的讲述来重温历史。 Perjuangan etnis Tionghoa yang patut kita catat dengan tinta emas, salah satunya adalah Perang Geger Pecinan. Perang ini juga dalam beberapa naskah disebut perang jihad. Padahal pemimpinnya sebagian orang Tionghoa yang bukan Islam. Bayangkan rasa persaudaraan tercipta seperti itu. "在民族奋斗的历史背后，隐藏着一些鲜为人知的宏大叙事，就是那些参与国家独立斗争的华裔战士。 Perjuangan etnis Tionghoa yang patut kita catat dengan tinta emas, salah satunya adalah Perang Geger Pecinan. Itu terjadi pada tahun 1740 sampai 1743. Jadi waktu itu masih VOC, Kompeni Belanda, menduduki Nusantara. Orang Tionghoa berkoalisi dengan tentara Jawa Mataram menghadapi Kompeni Belanda. Perang itu berlangsung cukup lama, 3 tahun lebih. Dari mulai Jakarta atau Batavia saat itu, menyisir utara Pulau Jawa, sampai ke Jawa Timur. Masuk ke arah Mataram ya, ke tengah Surakarta. Dulu ini pernah menjadi bahan ajar sejarah anak-anak sekolah, Bang. Tahun 1950, 1960-an. Tapi kemudian ya kita tahu bersama sejarah ini menghilang atau dihilangkan. Mungkin saya sebut dulu dari pihak Jawanya, ya, Jawa Mataram. Siapa sih yang tidak kenal dengan Mangkunegoro atau Pangeran Sambernyowo? Kemudian Pakubuwono II, Amangkurat kelima. Itu nama-nama yang sudah biasa kita dengar dalam buku sejarah. Tetapi tokoh-tokoh Tionghoa yang ikut dalam perang tersebut nyaris kita nggak pernah dengar namanya. Seperti pimpinannya itu Kapiten Sepanjang. Kemudian ada Wi Ingkiat, Limpin Ko, Tan Sin Ko, Pi Bulung, dan seterusnya. Nama-nama yang terasa asing kelihatannya. Wi Ingkiat itu beliau adalah sosok bupati dari Lasem. Diangkat oleh Pakubuwono II sekitar tahun 1727. 2 kali berperang. Perang Geger Pecinan ini. Lalu 1750 beliau bersama sahabatnya Raden Panji Margono dan seorang kiai, Kiai Ali Badawi, itu menyerang markas Belanda di Rembang. Wi Ingkiat dan Margono gugur dalam peperangan tersebut. Masyarakat Lasem itu mendirikan semacam kelenteng untuk memperingati gugurnya beliau. Namanya Gyo Ing Bio kalau saya tidak salah ya. Belanda pada saat itu masih VOC ya, company ya. Itu kan suatu kuasa besar yang boleh dikatakan terbesar di dunia. Ya. Persenjataannya lengkap, modern lah saat itu. Bangsa kita itu nggak punya apa-apa. Ya modalnya bambu runcing dan pencak ya. Ya silat gitu maksud saya. Bermodalkan semangat. Kalau dipikir-pikir ngapain melawan? Pasti kalah. Tapi tekad yang kuat antara tentara Tionghoa dengan tentara Mataram Jawa untuk melawan kezaliman, melawan penindasan, ini yang patut diteladani. Perang ini juga dalam beberapa naskah disebut perang jihad. Padahal pemimpinnya sebagian orang Tionghoa yang bukan Islam. Bayangkan rasa persaudaraan tercipta seperti itu, ya. Nggak ada istilah-istilah yang mendiskreditkan saudara sebangsa. Lawan kita sama.
数百年后，这种热情再次回荡。中国的革命激励了印尼人民奋起反抗荷兰的殖民统治。Kita tahu menjelang kemerdekaan itu terbentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, di dalam BPUPKI namanya, itu terlibat aktif 4 putra Tionghoa. Ada Tan Eng Hoa, ada Lim Kun Hian, ada Wee Chong Hao, ada Wee Tiang Chui. Lim Kun Hian ini pendiri Partai Tionghoa Indonesia tahun 32. Tujuannya memerdekakan bangsa. Tan Eng Hoa, nah inilah yang merancang pasal 28 UUD 45, kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah ini harus dikenang jasa besarnya. Chong Hao, wah ini sangat pro republik. Pada masa revolusi dia mendukung para gerilyawan. Ini putra dari Wee Tiong Ham, orang termasuk terkaya di Asia, ya, Raja Gula. Nah, yang terakhir Wee Tiang Chui. Ini juga nggak kalah hebatnya. Dia pimpinan redaksi Hongpo dan ketua Serikat Rahasia Ho Hap. Nah, ketika BPUPKI ini dibubarkan kan dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada lagi satu tokoh Tionghoa yang masuk, Yap Chuan Bing. Beliau sangat gigih mengajak orang-orang Tionghoa terlibat aktif pada masa revolusi ya, sebagai satu bangsa. Tapi beliau menjadi korban pada kerusuhan Mei 63 di Bandung. Rumah, mobilnya terbakar. 5 beliau ini menurut saya patut kita kenang. Menjadi ya, pahlawan bangsa, sama dengan pahlawan-pahlawan dari etnis lain. 历史不仅是关于谁曾经参与战争，更是关于超越族群与信仰界限的团结。从虹夕惨案到独立审判，华裔战士的足迹是民族历程中不可分割的一部分。如今，我们的任务就是要确保这些故事在后代的心中永存。美读新闻记者德尼采访报道。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.